Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabung dengan seluruh warga Siding. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Selamat pagi, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Saya menggantikan Mbak Umay yang kebetulan sedang tidak bisa untuk mengantar sarapan SDGs desa. Kali ini kita mengangkat topik yang luar biasa. Ada data individu dan data kepala keluarga di SDGs desa, kemudian apa manfaatnya kan gitu. Nah, ini sebenarnya menyambung dari apa yang kemarin sudah kita obrolkan di sarapan pagi, sarapan SDGs desa. Sebelumnya saya menyapa dulu Prof. Yayan. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ya, pagi yang cerah ini. Ya. Pagi yang indah sekali kata Gus. Ya. Pak Guru Desa Mas Arif. Selamat pagi, monggo. Nah, yang pasti, alhamdulillah, ini sudah episode yang kesekian. Gus Ivanovic Agusta yang selalu yang punya acara ini, karena kita ini sebenarnya sekedar tamu aja, jadi yang punya acara ini, Gus Ivan. Pagi Gus, sehat Gus? Pagi, terima kasih. Oke, Gus, ini menarik. Jadi ketika kemarin datanya luar biasa tuh, banyak banget yang mau disensus. Kemudian mulai dari individu, kemudian keluarga, kepala keluarga, kemudian RT, kemudian desa. Kemarin yang saya sempat menyimak itu data RT, kemudian itu kesejarahan Jepang mulai dengan ada RT itu. Betul sekali. Jadi memang ini kalau di BKKBN kalau nggak salah ada juga konsepnya dasawisma. Jadi tidak RT tapi lebih kecil dari itu adalah 10 rumah dan seterusnya. Nah, ada ketika satu rumah berarti akan ada sensus individu dan sensus keluarga. Sebenarnya apa sih manfaat kemudian data-data itu mungkin untuk desa mungkin ya, atau untuk pribadi-pribadi dari warga yang kemudian kenapa saya harus ikut atau peduli untuk memberikan data yang valid, atau kemudian saya mau ngasih informasi dan seterusnya. Kira-kira seperti apa ini, Gus? Ya, saya kira ini pertanyaan yang krusial ternyata, yaitu budaya untuk menggunakan data. Jadi ini
Ini pertanyaan yang krusial. Jadi tidak hanya untuk kerabat desa ya, tapi juga untuk pihak-pihak lain. Bahkan termasuk di dalam kementerian itu sendiri ya. Jadi para pendamping dan sebagainya. Ya. Apakah ini memang menjadi sangat penting? Jadi beberapa kali begitu datanya itu perlu sustainable ya, artinya perlu selalu mengupdate begitu. Nah disitulah mulai muncul seringkali datanya tidak terupdate lagi. Artinya kepedulian kita terhadap data itu menjadi tidak ada gitu. Nah, kenapa ini jadi penting? Ya memang yang pertama kita tidak, ya sebagai manusia umumnya ini, kita tidak pernah tahu kecuali kita punya data. Ya. Dan kemudian sekarang kita ketahui juga bahwa ternyata pengetahuan, keputusan kita, ya, tindakan kita ya, itu sepenuhnya berbasis data dan informasi yang terbatas gitu. Data dan informasi yang terbatas. Nah, mengambil data dan informasi yang terbatas ini agak sedikit membahayakan. Ya. Karena itu kemudian kita membutuhkan yang namanya sensus ini. Ya. Jadi ada aspek kelangkaan data dan informasi yang kemudian mengambil keputusan kita ya. Termasuk yang sekarang kita ketahui kalau kita pakai medsos, algoritmenya langsung merujuk kepada yang sering, yang dianggap kita sukai gitu kan. Jadi semakin menuju aspek-aspek yang terfokus ya, tapi sebetulnya itu jadi membatasi kita. Ya. Nah, kita membutuhkan data yang lebih luas lagi. Dan kita sudah tahu dari kegiatan kita selama ini, Gus Koco ini, bahwa pertama kita harus punya minat terhadap data itu sendiri. Untuk apa? Makanya tadi minatnya akan ditumbuhkan dengan kegunaan. Yang kedua, kita juga harus siap-siap, Gus. Kalau nanti data sudah terkumpul, ya, jangan sampai kita nggak percaya dengan datanya. Nanti pengambilan keputusan kita jadi keliru lagi, gitu. Ya. Jadi jangan sampai kalau data sudah terkumpul terus kita nggak percaya gitu ya. Makanya kita harus ikuti proses untuk pengumpulan data dan kemudian updating data. Kalau di dalam Undang-Undang Statistika, istilah pengumpulan data kalau datanya itu umum itu harus oleh BPS. Ya. Kalau datanya khusus atau data sektoral, termasuk misalnya data desa, ya, itu karena sektoral gitu, maka boleh oleh kementerian dan lembaga yang memang berkompeten. Dalam hal ini tentu saja antara lain Kementerian Desa dan desa itu sendiri. Makanya ketika desa mengumpulkan data tentang desanya itu tidak ada yang salah, ya, tidak ada yang salah. Makanya selama ini ketika ada desa-desa yang kreatif mengumpulkan data tetap oke-oke saja gitu. Jadi pertanyaan minggu lalu, apakah harus oleh BPS atau kita, tergantung segmen datanya tadi. Nah, kemudian bagaimana dengan data yang sifatnya individu? Ya. Tadi Gus Koco sudah menyampaikan tentang RT gitu. Tapi salah satu keunggulan dari mengelola masyarakat itu memang melalui data. Jadi agak berbeda dengan individu. Ya. Mengelola masyarakat itu memang harus ada data yang sifatnya keseluruhan dari masyarakat itu. Bagaimana dengan desa-desa di Indonesia? Ya kita sejak dulu juga punya sejarah seperti itu. Misalnya yang pernah tercatat itu misalnya yang sekarang kita sebut sebagai cacah gitu. Meskipun konsep cacah itu tidak persis sama dengan konsep aslinya gitu. Jadi pada aslinya cacah itu bukan sekedar kita mendata orang per orang, ya, orang per orang di satu desa begitu, tetapi hanya orang-orang yang produktif. Kalau menggunakan bahasa sekarang itu orang-orang yang usianya di atas 15 tahun dan di bawah 70 tahun itu. Ya. Jadi kita pernah memiliki sejarah mendata atau mencacah itu, ya. Bahkan itu kemudian seperti tadi disampaikan oleh Gus Koco, kegunaannya apa? Ya, membagi kekuasaan. Ya.
Jadi ada yang 1000 cacah itu setara dengan, ya pada waktu itu ada yang setara dengan kawedanan ya. Kemudian ya, kalau yang dulu itu apa pangratus, panewu gitu ya. Ya, artinya konsep-konsep itu lebih pada kemudian apa leveling pemerintahan kan. Kemudian, Gus, mohon maaf. Tadi kita pengen tahu sebenarnya lebih pada data apa data individu dan data keluarga itu sebenarnya apa saja yang kemudian ada atau kemudian yang akan dilakukan pendalaman atau akan dilakukan pencatatan dan kemudian supaya kerabat desa yang mengikuti acara ini jadi tahu bahwa kemudian ketika dia adalah warga biasa, maka dia merasa perlu untuk menyampaikan datanya dengan benar, bahkan mungkin aktif untuk memberikan informasi pada saat ada petugas atau pada saat diminta oleh teman-teman desa dan seterusnya. Jadi mungkin saya lebih melihat kita coba pengen tahu bahwa datanya apa saja sih secara individu, kemudian keluarga, sehingga kemudian imbasnya adalah kemanfaatan untuk pemberi data itu apa gitu, Mas? Ya, salah satu yang terakhir pernah muncul ya tentang data individu dan data keluarga di level desa itu ada profil desa dan kelurahan ya, yang seri buku individu dan keluarga ya, karena ada yang seri bukunya itu tentang desa gitu. Nah ini yang seri buku individu dan keluarga. Tadi disampaikan oleh Gus Koco, orientasi dari SDGs desa ini memang praktis, ya. Artinya memang harus ada gunanya begitu. Ya. Yang jelas tahun lalu kita tahu gunanya itu terutama untuk golongan-golongan terbawah itu, ya. Supaya pemberian berbagai bantuan sosial itu tidak salah arah. Ya. Kemudian tahun lalu Kementerian Desa itu mengumpulkan meskipun tidak seluruh desa ya. Yang beda dengan tahun ini ketika seluruh desa itu data anak-anak yang tidak sekolah ya. Keluarga dengan anak-anak yang tidak sekolah. Yang antara lain ya, contohnya yang sempat muncul di koran itu di Brebes itu ya. Anak-anak yang tidak sekolah itu sepenuhnya dibiayai untuk bisa bersekolah. Karena sudah ada BOS, maka pembiayaan itu lebih pada transportasi sehari-hari, uang makan dan sebagainya. Jadi satu supporting atau dukungan terhadap anak-anak yang tidak bisa bersekolah. Data yang sama seperti apakah dia sudah menikah atau belum, kemudian apakah punya buku nikah, dan itu kemudian digunakan untuk memperbaiki administrasi pernikahan itu. Ya. Yang itu ada gunanya nanti kalau warga itu atau keluarga itu membutuhkan dokumen pernikahan itu untuk misalnya suatu ketika dulu kita pernah harus ada seperti itu untuk masuk ke hotel dan sebagainya kalau ada perjalanan dinas gitu. Nah kemudian ada data yang misalnya keluarga itu jenis sanitasinya untuk buang air besar itu seperti apa, sehingga ada program jambanisasi yang tidak salah sasaran begitu ya. Tidak semua kemudian karena kita nggak tahu kepada keluarga mana kita harus membangun jamban ya. Maka kemudian kita membangun jamban bersama gitu. Jamban bersama yang akhirnya ya sulit digunakan gitu kan. Tapi kalau kita tahu individu per individu kita tahu itu. Nah, di level desa dari pelajaran 2020 kita yakin bahwa yang dibutuhkan itu adalah data mikro. Ini istilah teknis data mikro. Artinya kita tidak bisa kita mengandalkan sampel. Kita harus sensus. Data mikro memang mengharuskan kita untuk sensus. Dan data mikro itu agak berbeda dengan data makro. Bahwa di dalam sensus itu ada data by name, by address. Kalau sekarang istilahnya BNBA seperti itu. By name, by address. Artinya kita betul-betul mengetahui kalau istilah Gus Menteri itu realnya di lapangan seperti apa gitu. Nah, makanya
cara pengumpulan datanya itu tidak ada cara lain kecuali memang langsung ke lapangan. Nah, yang menarik ini Gus Koco, data mikro itu sebetulnya yang paling mampu melakukan, paling mampu mengumpulkan, dan kemudian mengupdate atau memperbarui data mikro setiap tahun begitu. Yang paling mampu itu justru desa. Jadi yang paling mampu desa. Kenapa bisa desa? Jelas bahwa warganya itu ada di desa. Ya. Keluarga, individu ada di desa. Ya. Dan kemudian yang kedua kita pelajari dari tahun 2020, kalau itu dilakukan di level desa, apalagi di level RT, apalagi tadi Gus Koco menyampaikan dasawisma, mengumpulkan data 10 kepala keluarga, ya, dengan rata-rata orang katakanlah 4, berarti 40 orang, itu jauh lebih mudah, ya, daripada kita mengumpulkan data 200.000 orang di dalam satu kabupaten gitu, ya. Jadi kalau 200.000 orang kemudian terasa sulit, maka harus menggunakan konsultan, kemudian tenderkan dan sebagainya. Tapi begitu desa 40 orang di dalam 10 keluarga, ya, atau kalau sekarang bisa saja lebih dari itu jauh lebih mudah. Nah, ada memang satu keraguan-raguan, apakah desa bisa melakukan hal itu, ya, dengan sumber daya manusia yang terbatas. Selalu alasannya begitu. Realnya ya, kita sampai ke katakanlah di Sumba Timur, di Nusa Tenggara Timur itu, ya. Ketika masuk ke desa, ya, itu ternyata di sana ada warga desa juga yang selama ini memang mendapatkan proyek untuk pengumpulan data, baik itu dari BPS, dari lembaga-lembaga survei dan sebagainya. Jadi sepertinya sebetulnya di lapangan itu tidak sulit-sulit amat, bahwa ada yang sudah pengalaman juga untuk itu. Ternyata begitu, ya. Dan kemudian akhirnya bedanya yang terakhir ini, bedanya data SDGs desa yang sifatnya itu participatory census, ya. Kenapa disebut participatory census, ya? Karena asumsinya validitas. Kita yakin data mikro SDGs desa itu valid karena dikumpulkan di antara orang-orang yang memang memahami sekitarnya, ya, yang tidak mungkin ditipu, gitu, ya. Tidak mungkin ditipu oleh tetangganya. Jadi keunggulan dari SDGs desa nantinya itu adalah datanya itu lebih valid daripada data makro, gitu. Nah, gunanya apa? Ya, gunanya kemudian bagi tiap individu itu yang pertama kita harus mulai belajar risiko. Risiko itu kadang-kadang tidak langsung kita rasakan hari ini, tapi kalau kita tidak rutin melakukan, ya, suatu ketika pas ada masalah, problem itu, maka itu yang dirujuk, gitu. Jadi misalnya di Bali, kita belajar dari desa di Bali yang mengumpulkan data sampai golongan darah dan resusnya. Itu kan sebetulnya data resiko itu. Seandainya ada masalah kemudian dibutuhkan darah begitu untuk warga lain yang sedang sakit, maka perlu ada itu. Nah, data di dalam SDGs desa tentu saja itu berkaitan dengan 18 tujuan SDGs desa. Dan khusus untuk warga desa dan kemudian khusus untuk keluarga desa itu ada pada SDGs desa yang bagian atau core kewargaan. Jadi soal kemiskinan SDGs desa nomor 1, kemudian soal kelaparan, makanan dan sebagainya, konsumsi SDGs desa nomor 2, kemudian soal kesehatan SDGs desa nomor 3, kemudian soal pendidikan, ya, kemudian soal tentang partisipasi dari perempuan, ya, serta air minum dan sanitasi nomor 6. Nah, di luar itu adalah apa yang dilakukan oleh warga dan keluarga, ya, terhadap lingkungannya. Misalnya dia melanggan listrik pada kilowatt berapa, ya.
Dia apakah melakukan upaya untuk menjaga supaya tidak ada erosi atau abrasi di laut atau di sungai, erosi yang ada di gunung, apakah menanam reboisasi, apakah dia ikut di dalam gotong royong SDGs desa yang ke-18, apakah dia ikut kalau ada masalah perkelahian dan sebagainya ikut pula dalam rangka untuk melerai seperti itu. Nah, itu seperti itu, Pak. Nah, gunanya apa? Ini supaya kalau ada masalah nih yang pertama, itu segera diselesaikan sampai ke akarnya, sampai ke siapa orangnya, ke siapa keluarganya. Yang kedua, kalau ada potensi, ya, jadi kalau guyonannya di kantor itu jangan hanya siap-siap untuk miskin atau terpuruk gitu, tapi kita juga harus siap-siap untuk kaya dan sukses dan sebagainya gitu ya. Karena kadang-kadang kalau kita nggak siap untuk sukses, begitu ada potensi hilang juga gitu. Nah, kita sambil melihat juga potensi yang ada di desa kita. Misalnya di dalam kuesioner individu itu ada pendapatan yang sangat-sangat luas. Pendapatannya dari berbagai sumber. Nah, dari situ kemudian kita bisa mengetahui potensinya antara lain. Dan kemudian kita juga bisa mengetahui yaitu kegunaannya untuk apa. Misalnya Amartya Sen itu sempat mengkritik mengkritik karena berbasis data, mengkritik bahwa kalau kita ingin memberdayakan masyarakat, ya, kalau kita di sini kan istilahnya ya kita jangan memberi ikan, tapi memberi kail, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan akses, ya, memberi kail, ya. Tapi menurut Amartya Sen, ya, dari studinya studinya di seluruh dunia itu menunjukkan bahwa ketika kita berikan lembaga, ya, atau fasilitas supaya aksesnya ada, masih ada satu langkah lagi yang dibutuhkan. Bagaimana supaya masyarakat itu bisa sampai kepada akses, ya. Jadi bagaimana supaya masyarakat itu bisa sampai kepada fasilitas. Boleh saja kita menyiapkan ada posyandu, ya. Tapi masih perlu satu langkah lagi. Bagaimana supaya posyandu itu dimanfaatkan oleh masyarakat. Atau dengan cara lain, bagaimana supaya masyarakat itu lebih mudah mencapai posyandu. Nah, itu antara lain yang ada di dalam SDGs desa. Kalau orang ekonomi mungkin dengan mudah mengatakan memberikan akses itu memberikan fasilitas atau supply. Ya. Nah, yang penting bagi kerabat desa tidak hanya ada supply-nya, tapi demand-nya gitu. Ya, demand-nya. Makanya kemarin sempat kami sampaikan, kita membangun posyandu sampai ke puskesmas. Kenyataannya, warga desa ketika sakit itu, pertama kali mereka datang itu ke apotek _ toko obat. Memberdayakan warung di desa yang menyediakan obat, itu saat ini sebetulnya dari sisi data, jauh lebih penting untuk menjaga kesehatan masyarakat. Karena pertama kali mereka akan ke sana. Itu adalah demand paling besar yang saat ini kelihatan. Nah, itu baru bisa muncul dari SDGs desa, Gus Koco itu. Misalnya itu dari sisi kesehatan. Nah, terus mungkin bisa ditayangkan ulang data-data apa saja sih yang kemudian itu menjadi daftar pertanyaan atau data-data yang akan digali di level individu dan keluarga. Ya, siap. Jadi pertama kita selalu ada nama dan alamat serta nomor HP. Mengapa ada nomor telepon? Ya, karena pertama desa digital sudah menjadi kewajiban di tahun 2021 ini. Bahkan digitalisasi diharapkan pada level RT. Ya, jadi jangan sampai ada RT lain yang bisa tersapu 3G dan 4G, tapi ada RT yang tidak dapat sinyal. Nah, jangan seperti itu, tapi semua RT. Ya. Kemudian untuk keluarga biasa itu ada alamat, RT RW dan sebagainya, nomor HP,
dan nomor telepon kabel. Mengapa nomor telepon kabel atau rumah ini penting? Ya. Karena di level nasional, pembagian antara urban dan rural, pembagian antara perdesaan dan perkotaan, itu salah satu indikatornya adalah apakah ada yang melanggan telepon kabel. Ini satu indikator yang boleh dikatakan kuno untuk saat ini ya, karena sudah nggak lazim kita punya telepon kabel, tapi itu masih digunakan. Ya. Kemudian nomor KK dan NIK. Mengapa kita perlu KK dan NIK? Itu indikator yang paling mudah. Ya. Meskipun SDGs desa itu tetap akan dijalankan, diambil, meskipun ada warga yang tidak punya nomor KK dan NIK. Ya. Justru itu yang akan menjadikan panduan bagi desa dan pemerintah secara umum untuk ada kegiatan pemberian KK dan NIK. Ya. Jadi kita ketahui dari Menteri Dalam Negeri tahun lalu dan tahun sebelumnya bahwa memang masih ada warga kita yang belum punya NIK. Dan pengalaman dari BLT Dana Desa, begitu KPK membolehkan untuk desa itu bahwa penerima BLT Dana Desa meskipun tidak punya NIK, tapi dia punya alamat jelas. Alamat jelas itu berarti RT, RW, desa, jelas gitu. Maka dia boleh mendapatkan bansos. Dan bantuan BLT Dana Desa kemudian meningkat. Ya. Karena ada memang warga-warga yang belum punya KK dan NIK. Ya. Ada misalnya kasus di Madura, kemudian kasus di NTT seperti itu. Kemudian soal permukiman dari DTKS. Ya. Jadi permukiman itu bagian dari indikator DTKS. Tidak semuanya akan dipakai oleh DTKS, tapi ini bagian yang penting. Dan kita ketahui ternyata desa itu juga memiliki kegiatan-kegiatan rutilahu atau RTLH, rumah tidak layak huni, yang kemudian dibangun. Bahkan untuk tahun 2021 saja, yang ini nanti akan dikoreksi oleh Gus Menteri, sudah ada gubernur dan bupati yang mewajibkan dana desa untuk memperbaiki RTLH. Ya. Sesuatu yang tidak boleh diwajibkan karena belum tentu menjadi kebutuhan. Ya. Tapi kalau SDG desa menunjukkan memang ada rumah kumuh, ya, maka itu akan ditunjukkan. Jadi di sini ada jenis rumahnya, ya. Harap kita ketahui nih Gus Koco, menggunakan permukiman ini cocok untuk keluarga. Ya. Tapi kalau ada gelandangan di desa, ya, atau orang-orang yang tidak punya rumah, ini tetap kita harus tulis gitu. Meskipun dia tidak punya rumah, jadi semuanya menjadi tidak ada datanya begitu. Ya. Tapi dari situ kita mengetahui ada kebutuhan untuk membuat semacam rumah singgah dan sebagainya. Jadi status lahan, kemudian biasa lantai, dinding, jendela dari bawah sampai ke atas begitu. Kemudian penerangan, ya. Kemudian energi untuk memasak. Nah, kita perlu tahu nih Gus Koco bahwa untuk penerangan itu yang dituju oleh pemerintah jelas listrik gitu, ya. Kemudian untuk energi itu tidak harus gas, ya, tapi boleh juga menggunakan energi yang lain, ya, terutama yang bersifat biogas dan sebagainya. Kemudian tempat pembuangan sampah, ya. Kita perlu pahami bahwa tempat pembuangan sampah itu memastikan supaya sampah-sampah yang bisa recycling itu tetap bisa dilakukan, ya. Nanti bisa digunakan lagi. Tapi yang tidak recycling itu memang harus dikumpulkan, ya. Ini aspek pentingnya di situ. Karena ini berkaitan dengan sustainability, berkaitan dengan lingkungan desa di masa datang. MCK jelas itu, kemudian air minum, kemudian kondisi rumahnya apakah di bawah jaringan tegangan tinggi, apakah di bantaran sungai dan di lereng bukit, karena kita perlu mendata rumah-rumah yang ada di bantaran sungai dan lereng bukit yang sudah pasti punya risiko
yang paling banyak di desa-desa di Indonesia. Ya. Jadi desa-desa di Indonesia terutama dimulai di bulan November sampai di bulan Februari itu bantaran sungai di lereng bukit ini kemungkinan longsor, yang satu kemungkinan banjir, apalagi air bah itu menjadi penting. Nomor P atau pertanyaan P420 itu kemudian menyimpulkan bagi warga desa sendiri apakah kumuh atau tidak. Sebetulnya ini untuk mencek ya, dan sekaligus untuk mengetahui arti kumuh dan tidak kumuh itu. Ya. Karena begitu rumah itu kumuh, mestinya rumah itu tidak sehat, sehingga di desa soal permukiman yang nyaman itu ya tidak terpenuhi begitu. Ya. Tapi dari studi yang dilakukan di 4 desa itu, ternyata warga kita itu dalam tanda kutip ya, ketika menjawab apakah kumuh itu lebih rendah dari kondisi-kondisi di atasnya. Jadi meskipun kalau kita lihat di atasnya itu harusnya kumuh, tapi jawaban di itu dia tidak merasa sebagai rumahnya kumuh. Kemudian akses pendidikan ya. Jadi tadi kami sampaikan tidak hanya soal ini baru soal akses yang dirasakan per individu, Gus. Ya. Kenapa ini penting? Karena ada WA yang masuk ke Kementerian Desa bahwa dia tidak dibangun dan masih ada kesulitan untuk mengakses pendidikan, kemudian akses kepada kesehatan gitu. Tapi oleh desa dianggap enggak, itu di sana sudah bagus RT-nya. Ya. Ada kalanya ada warga yang tinggal di RT-nya sendiri agak terpencil gitu. Ya. Di beberapa desa, terutama di Nusa Tenggara Timur dan Maluku, ya, itu bahkan RT dan RW itu ada di pulau yang terpisah. Gitu. Ya. Dan itu menyulitkan ketika pada akhir tahun, ya, pada saat gelombang besar. Gitu. Kemudian akses ke fasilitas kesehatan, ya. Kemudian ke sarana transportasi. Ya. Jadi semua akses kepada infrastruktur selalu diakhiri oleh kesimpulan dari keluarga itu sendiri. Apakah itu dianggap mudah ataukah itu dianggap sulit? Ya. Kenapa? Artinya bahwa kemudian ketika mereka sudah mengisi, mereka bisa subjektif menilai, tetapi kemudian akan data itu akan bicara bahwa kamu mungkin beranggapan tidak kumuh, tapi dari data sebenarnya kumuh gitu. Atau gimana? Iya, betul. Oke. Dan itu tetap sesuai dengan semangat SVC Desa ke-18 bahwa tetap ada ruang subsidiaritas, kalau menggunakan istilah Undang-Undang Desa, ruang subsidiaritas bagi desa untuk memastikan itu. Harap kita ingat ini Gus Koco, dalam pandangan tindakan manusia itu, ya, orang bertindak itu sesuai dengan subjektivitas dirinya itu. Ada yang mengatakan sesuai dengan respon pihak lain dan sebagainya. Nah, selama dia tidak menganggap rumahnya kumuh, ya tidak akan ada perbaikan terhadap rumah itu. Sebetulnya begitu. Dan kalau ada yang mengatakan seperti Gus Prof sampaikan, mengapa orang Baduy dianggap tidak berbahagia gitu. Ya, saya sampaikan seperti yang disampaikan Mas Arief. Nanti warga punya kesempatan untuk menyatakan dirinya. Ya. Jadi, tapi jangan sampai nanti setelah warga menyatakan dirinya, terus kita nggak percaya, wah jangan-jangan warga itu nggak paham dirinya sendiri. Itu tidak sesuai dengan kaidah bahwa kita akan menggunakan data itu gitu. Nah, saya lanjutkan sebentar, Gus ya. Ya. Supaya lebih terbuka isinya. Nah, kerabat desa ini semuanya ada aspek pandangan dari desa. Sehingga nanti kalaupun kita ingin mengatakan kebahagiaan desa, ya kita akan cek itu. Mana-mana yang dianggap mudah dan sulit, maka itu adalah batas kebahagiaan dari desa. Kalau semuanya mudah kan, kenapa kita bisa asumsikan lebih ke bahagia ya? Karena cerita tentang surga itu semuanya mudah, gitu. Nah,
Kemudian pemanfaat penerima program pemerintah. Ini juga untuk memastikan bahwa SDGs desa nomor 1, kalau sampai warganya itu miskin, maka selalu mendapatkan bantuan pemerintah. Ya. Kemudian yang individu, Gus. Jelas ada NIK, ya. Jenis kelamin ini menjadi penting, tempat dan tanggal lahir, status pernikahan. Bahkan kemarin kita tahu kalau yang tidak menikah itu, tapi sudah janda itu kemungkinan apa? Kemarin sih disebutnya begitu ya, bahagianya lebih rendah. Suku bangsa, ya. Suku bangsa ini kita Kementerian Desa itu punya bank suku bangsa berikut apa namanya yang khas, ya, yang khas dari suku bangsa tersebut. Jadi kenapa kita perlu yang khas itu? Kita ketahui bahwa suku bangsa itu bagian dari budaya. Dan artinya ini lebih detail daripada data kita di KTP kewarganegaraan ya. Iya, iya. Iya. Karena begini, suku bangsa itu memastikan bahwa ketika kita melakukan apapun itu ya, perubahan ya kepada desa itu, apakah itu namanya pembangunan, apakah itu transformasi, restorasi dan sebagainya, itu harus warga desa harus tetap merasa at home. Ya. Nah, manusia itu at home, merasa di rumahnya sendiri, itu ketika klop dengan kebudayaannya gitu. Makanya kita punya daftar suku bangsa berikut yang khas ya, yang khas dari masing-masing itu. Ini tidak mesti cocok, Gus. Tidak mesti cocok. Tapi itu adalah suatu upaya. Karena apalagi kalau banyak warga desa, kerabat desa yang tidak jelas suku bangsanya gitu ya. Bisa janda gitu, Jawa dan Sunda ya. Bisa Batagor ya, Batak dan Bogor gitu ya, macam-macam gitu. Nah, itu menjadi lebih rumit lagi itu ya. Nah, kemudian nomor HP, WA, email, Facebook, Twitter, Instagram ini saat ini salah satu alat komunikasi terpenting memang itu, Gus. Ini contohnya ya. Bahwa banyak kuesioner itu di tahun-tahun 90-an, 2000-an awal itu tidak mencantumkan nomor HP. Ya karena memang tidak ada pada saat itu. Tapi saat ini kita butuh itu. Dan ini apa sih pentingnya? Ya tentu saja kalau dia ada ya, kalau punya itu, maka ketika ada kebutuhan dan sebaliknya warga juga membutuhkan sesuatu ya ke desa dan ke atasnya, itu lebih mudah untuk dihubungi. Kementerian Desa sudah berkali-kali langsung menghubungi warga karena warga menyampaikan keluhan langsung ke Kementerian Desa atau warga menyampaikan potensi-potensi yang ada di Kementerian Desa ya. Kita bisa mencek bagaimana Gus Menteri itu langsung menelpon warga, kemudian pendamping di desa begitu. Karena memang hal-hal seperti itu ternyata saat ini perlu ya. Kemudian deskripsi pekerjaan, kita bisa bayangkan bahwa kalau dulu kita mungkin sulit membayangkan apakah desa saya ya itu sekarang banyak yang mengatakan masuk ke dalam istilahnya kondisi-kondisi yang sudah siap untuk maju ya, yaitu kalau warga desa yang terutama yang dewasa itu bekerja gitu ya. Bahkan kalau kita ingat bonus demografi, kita akan keluarkan bonus demografi desa per desa. Apa pentingnya? Kita dalam sehari-hari ya Gus, sering kita katakan, wah desa sini rawan ini. Banyak penganggurnya, anak-anak mudanya menganggur sehingga rawan. Nah, kita akan tahu persis nanti cara menangani itu. Ya. Jadi permasalahan yang selama ini menjadi sinyalemen saja, kita wujudkan menjadi objektifikasi dari sinyalemen itu. Kemudian pekerjaan utama ini pekerjaan yang paling luas yang selama ini ditanyakan ke desa. Ya. Kemudian jaminan sosial ini saat ini kita tahu paling tidak sejak Presiden kita yang sekarang ini, Pak Jokowi ini kan memang jaminan sosial diperluas gitu. Dan memang itu dari berbagai survei itu yang paling banyak mendapatkan keuntungan, ya, manfaat itu memang golongan bawah. Di survei di desa-desa 4 desa itu Gus, itu ternyata jaminan ketenaga kerjaan itu memang kecil untuk golongan miskin. Tapi jaminan sosial kesehatan
lebih banyak persentasenya golongan miskin daripada yang tidak miskin. Jadi artinya memang sekarang kita tahu profil jaminan sosial kita gitu. Nah ini yang menarik, Gus. Penghasilan. Kita masih mengikuti Profesor Sayogyo dan Profesor Mubiarto ya. Bahwa di desa itu antara konsumsi dan produksi itu mungkin tidak bisa langsung dipisahkan ya. Jadi misalnya rumah dianggap konsumsi, tapi menganyam dan sebagainya itu dilakukan di rumah juga. Jadi antara konsumsi dan produksi masih digabung. Dan itulah sebabnya di sini penghasilannya itu sekaligus kan penghasilan itu kan produksi, tapi sekaligus juga konsumsi, dan sekaligus juga kita akan mengetahui bagaimana produksi dari beberapa komoditas yang penting itu dari tahun ke tahun gitu. Jadi kita belajar dari profil desa dan kelurahan yang sangat detail itu, tapi pertanyaannya dipisah-pisah. Nah sekarang satu pertanyaan untuk langsung bisa menceritakan informasi semuanya. Jadi ada pengalaman ini Gus. Ada menteri yang menyampaikan kepada Gus Menteri, saya bisa mengetahui jumlah pohon kelapa di desa. Nah desa 5 bulan lagi akan bisa menjawab itu sendiri. Nah ini jadi penting Gus. Kenapa penting? Karena penghasilan dari warga desa setahun ya ditambah dengan APBDes pendapatan itu ya, dan kalau ada tambahan pengetahuan tentang swasta yang ada di desa itu dalam tanda kutip itu PDB desa Gus, itu PDB desa. Jadi itu cara desa untuk mengetahui apakah desanya secara keseluruhan desanya siap untuk maju atau tidak. Oke. Jadi semua yang tadinya abstrak hanya bisa nasional, sekarang desa sendiri bisa yakin sebetulnya saat ini saya seperti ini, tapi saya punya potensi untuk maju. Nah itu datanya diambil dari sini. Apakah itu ada gunanya? Ada, karena kita sudah cek di 4 desa itu, yang kita sensus orang per orang itu, kita sudah mengetahui PDB desa. Ini banyak Gus, karena kita sudah belajar dari profil desa dan kelurahan itu yang memang sangat lengkap, dan kita gunakan yang memang terisi selama ini ya. Nah kemudian kesehatan ya, kita tanyakan setahun terakhir sakit apa. Ini Gus yang menarik Gus, 401 dengan 402. Jangan sampai kita sakit setahun terakhir ini, tapi 402 kita tidak bisa menggunakan Gus. Ini yang tadi demand itu di sini ya. Jangan sampai ada warga desa yang sakit, orang ini pesertanya, tapi tidak bisa menggunakan fasilitas kesehatan. Nah, disinilah pentingnya warga desa untuk menyampaikan hal-hal yang secara jujur itu ya, hal-hal secara jujur. Karena ini sangat berguna tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk seluruh warga desa yang lain. Tadi sudah kita lihat ini soal disabel, kemudian soal pendidikan dan bagaimana menolong orang lain Gus. Ini soal modal sosial gitu. Gus, di dalam data desa yang saat ini kita gunakan, yang secara umum digunakan oleh banyak pihak, itu gotong royong desa ya, itu tidak pernah kurang dari 94%. Tapi begitu kita tanyakan apakah mereka biasa untuk kerja bakti berapa kali setahun terakhir ini, kemudian menolong warga berapa kali setahun terakhir ini, karena ini hal-hal yang mudah diingat ini Gus ya. Kenyataannya warga desa mudah mengingat itu. Nah itu ternyata warga desa di kasus ini ya, itu boleh dikatakan kegotong royongannya memang benar tinggal 55% ya. Jadi bukan 94% ya. Yang itu pertanyaan ketika cara mencarinya, pertanyaan ketika ditanya kepada kepala desa dan perangkat ya. Kemudian pertanyaannya umum, sehingga mungkin ya kita mengetahuinya sinyalemen Gus. Kalau ini adalah yang real dialami oleh warga desa ya.
Jadi tidak sulit bertanya dan warga desa juga tidak sulit menjawab. Karena ini adalah yang dia alami gitu. Tidak neko-neko, tidak harus berpikir mengkerutkan dahi gitu, tapi ini yang sudah dialami diceritakan kembali seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, Gus, ini menarik sudah ada pertanyaan dari Mas Madong. Kemudian saya juga ada pertanyaan menyangkut data ini kan memang juga ada pihak kementerian lain juga memang menangani data ini dan seterusnya. Tapi kerabat desa jangan kemana-mana, kita akan sampaikan beberapa pertanyaan ke Gus Ivan setelah yang satu ini. Tetap di Sarapan SDGs Desa. Oke, Gus, ini menarik ini. Jadi Mas Madong menanyakan tentang keterbatasan desa, kapasitas dan seterusnya. Walaupun ini debatable, tetapi yang menjadi pertanyaan menarik adalah bagaimana nih peran supradesa, artinya peran camat, mungkin peran dinas dinas-dinas kabupaten kota dan seterusnya. Karena kalau bicara data individu, mungkin Dukcapil kan juga memberikan pelayanan sampai di tingkat desa, bahkan sekarang juga sudah ada semacam Dukcapil mandiri, orang kalau kehilangan KTP bisa cetak, orang butuh data tinggal datang di semacam mesin kemudian mendapatkan datanya print dan seterusnya. Nah, Gus, ini peran supradesa seperti apa yang diharapkan, ataukah memang saya sih tidak berharap bahwa ketika kemudian ada data-data yang sedemikian detail yang akan dianalisis oleh Kementerian Desa, itu kemudian teman-teman supradesa ini merasa terlewati atau merasa kemudian wah aku kan gak diajak rembukan, gak urusan dan seterusnya. Mungkin bisa diberikan responnya, Gus. Ya sejak awal itu tahun lalu ya, ya memang yang namanya perubahan dirasakan seperti itu. Tahun lalu kita rasakan misalnya Gus Menteri itu ketika melakukan Zoom, itu langsung kepada Dinas PMD. Oh, ya. PMD, oke. Langsung Dinas PMD, ya karena Gus Menteri ya itu istilahnya tidak usah banyak cincong, yang bekerja untuk desa di daerah itu Dinas PMD. Jadi hubungannya memang langsung ke Dinas PMD. Gitu, ya. Memang ada hal-hal yang harus hubungannya dengan bupati, kepala daerah, tapi secara umum hubungan Kementerian Desa itu ke Dinas PMD. Ya. Dan memang ada aspek-aspek yang nanti ini semua data itu sebetulnya pada level kecamatan itu semua bisa dibuka oleh camat, Gus. Tentu saja pada level agregat ya. Tapi daftar keluarga, daftar masyarakat itu tadi satu persatu by name by address itu sesuai dengan peraturan Menteri Desa yang terbaru itu tentang pembangunan desa itu memang milik desa. Ya. Jadi Kementerian Desa pun akan meminta izin kepada pemerintah desa jika menggunakan data itu. Misalnya untuk pemberian bantuan. Karena data itu yang kemudian disampaikan Kementerian Desa. Itu Gus Menteri sudah membuat jadwal bahwa mulai bulan Mei itu mulai roadshow. Roadshow karena kalau di level kementerian maka roadshow kepada kementerian, lembaga, swasta dan donor ya di level nasional dan internasional untuk menunjukkan bahwa ada potensi di desa seperti ini. Ya. Dan sebaliknya kementerian juga akan mengadakan diskusi atau roadshow juga ke daerah-daerah, Gus. Untuk mendiskusikan dengan pemerintah daerah setelah data desanya seperti ini apa yang bisa dilakukan bersama-sama ya. Karena ada kesepakatan kalau meskipun ini belum semua kementerian ya,
Ada kesepakatan di antara beberapa menteri itu bahwa lokus desa yang sudah ada di dalam RKAKL itu juga nanti akan masuk ke dalam sistem informasi desa. Sehingga memudahkan koordinasi dengan pemerintah daerah sampai ke desa. Gitu. Artinya ketika sistem informasi desa ini sudah terbangun, maka kemudian Kementerian Desa juga akan memberikan hak akses di level-level dengan sesuai data yang memang di wilayah mereka gitu. Ya, benar. Maka yang disampaikan Pak Madong itu, Mas Madong itu, semuanya by aplikasi, Gus. Termasuk pelaporannya juga. Ya, jadi ini usulan dari para pegiat desa. Ini semuanya malah membelenggu desa, kemudian menambah administrasi desa. Akademisi juga menyampaikan begitu. Itu dijawab dengan bahwa kegiatan itu hampir dipastikan tidak ada. Ya. Jadi desa mendapatkan rekomendasi, meskipun ini tentu saja teknokratis yang masih harus diolah di dalam musyawarah desa, begitu kan? Apakah warganya setuju yang tadi itu? Pertanyaan pertama. Jangan sampai sudah ada datanya, sudah ada cara membaca datanya, yaitu rekomendasinya begitu, tapi kemudian warganya nggak percaya. Ini sudah sering terjadi. Dulu tahun 2018 itu ada data by name by address anak tidak sekolah di Aceh. Ya. Itu keciknya itu tidak percaya bahwa tetangga di belakang rumahnya itu tidak sekolah. Gitu. Jadi ya karena itu kan nggak bisa gitu, Gus. Oke, terima kasih. Jadi nanti ya keterbacaan pasti ada itu. Oke, ini siap, sudah hampir di penghujung waktu. Prof Yayan, Gus, ya, bisa menyampaikan sebentar? Boleh. Ini ada satu tradisi baru di Kementerian Desa bahwa untuk memperingati Undang-Undang Desa tiap tahun akan ada pidato desa. Yang disampaikan oleh Gus Menteri gitu ya. Jadi dimulai dari hari Jumat ini nanti tiap tahun ada seperti itu sehingga harapannya desa dan warga desa itu mulai tampil ke lebih luas lagi di pentas nasional dan global. Oke, ini sejalan dengan agenda yang sudah dibikin oleh TV Desa juga bahwa 7 tahun Undang-Undang Desa kita akan sehari bicara Undang-Undang Desa. Oke, Prof Yayan. Dari apa yang disampaikan tadi agak detail juga formulir atau daftar pertanyaan dan seterusnya. Kemudian dari Mas Madong tadi juga mempertanyakan peran dari Supradesa dan seterusnya. Prof Yayan melihat ada fenomena baru apa ini? Baik, yang pertama literasi data itu sekarang penting. Tidak hanya harus merubah kebiasaan siapapun, terutama para pejabat, termasuk di desa, pejabat desa, kecamatan dan sebagainya. Kalau menyampaikan ke publik itu harus ada datanya. Ya. Jadi tidak bisa tidak sekarang tanpa data. Ya, untuk menghindari mispersepsi hal-hal lain yang negatif. Oleh karena itu tadi oleh Gus Ipan dijelaskan ada datanya, bisa memanfaatkannya, dipakai untuk mengambil keputusan dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang disebut dengan literasi data, siapapun sekarang. Nah, masyarakat kita itu tidak terdidik kalau menyampaikan ke publik itu tidak disertai data. Ini yang harus dirubah. Jadi harus ada datanya. Nah, maka di sini tadi data itu kan sifatnya kan open ya, terbuka data itu sekarang. Tidak ada lagi data yang ditutup-tutupi, semua terbuka. Karena konsep revolusi Industri 4 kan open data ya open data. Jadi memang terbuka. Nah, dan kemudian dari situ otomatis ya tingkat di atas desa harus ngikuti gitu loh. Bukan diberitahu tapi harus ngikuti dengan perkembangan yang terjadi itu. Itu yang kedua dalam konteks ini artinya ada cara-cara baru membangun desa itu ya dengan berbasis data. Nah, kalau saya mengatakan data tadi itu isinya ya tadi dijelaskan oleh Gus Ipan itu banyak sekali.
sudah satu komprehensif. Itu yang pertama. Yang kedua, idealnya memang data nasional itu satu tangan. Yang tadi Pak Ipan mengatakan oleh BPS, ya. Yang sektoral boleh kementerian-kementerian. Tapi jaminan bahwa satu data BPS itu komprehensif enggak untuk semua kementerian. Nah, minimal BPS itu punya data ya 17 SDGs tadi itu dengan indikator-indikator yang sudah dikembangkan. Ya. Karena apa? Karena SDG itu kan lintas sektoral sebetulnya. Penanganan itu lintas sektoral. Sehingga datanya harus bersama-sama. Adapun kemudian Kementerian Desa memiliki data SDGs ini dengan lengkap, ya harapannya dipakai juga oleh institusi lain yang tidak perlu mencari data sendiri-sendiri. Itu idealnya kan begitu. Nah, oleh karena itu, saya kira Pak Ipan paham betul itu. Tadi literasi data, ya kemudian yang kedua yang ketiga open data, yang ketiga itu big data. Pak Ipan ini kan bagian dari membangun big data untuk kepentingan pembangunan berbasis desa. Nah, big data ini sangat dipentingkan oleh semua instansi. Nah, kebetulan Kementerian Desa ini datanya data primer, tapi nanti akan menjadi masuk ke big data itu kan bisa dipakai oleh siapapun, termasuk oleh desa. Nah, oleh karena itu, itulah strategi pentingnya 1, literasi data, 2, open data, 3, big data. Ya. Sehingga tindakan-tindakan, program-program, kebijakan-kebijakan semua itu berbasis data tadi. Itu. Harapannya segera begitu. Nah, saya ingin memberikan apresiasi kepada timnya Pak Ipan dan kawan-kawan di kementerian. Itu kalau kita cermati 17, 18 item itu, ya masing-masing item itu ada 5 lebih 10 sampai 15 indikator. Dengan tadi tabel-tabel itu data yang sangat luar biasa. Sehingga mungkin nanti olahannya, sajiannya secara praktis bisa dibaca dengan memudahkan, ya, mudah dibaca oleh para pengguna. Ya, bukan oleh ahli statistik, tapi oleh pengguna yang awam-awam tadi itu. Karena kan di desa memang begitu. Ya. Ini sangat penting di situ Pak Koco, dan kalau ini berhasil, saya kira membangun data ya yang bisa tadi orang itu literate dengan data, terbuka, big data dan sebagainya. Dan perangkat IT sudah memungkinkan untuk itu. Itu komentar saya Pak Koco, bagus sekali ya. Dan mudah-mudahan pemahaman tentang data ini sedikit-sedikit akan berubah menjadi baik lah, menjadi baik. Kementerian, provinsi, kabupaten. Ya, karena berubah bisa menjadi baik, menjadi buruk ya. Sama-sama berubah. Iya. Dan kita tidak inginkan berubahnya jadi negatif itulah. Nah, perubahannya itu harusnya menjadi negatif ya. Maka konsepnya membangun desa itu kan harus positif ya. Itu teorinya Bung Pak Ipan itu ya. Silakan desa berubah tapi harus positif, jangan negatif. Dan pelopor kedesaan ini jadi sangat luar biasa. Nah, Pak Koco, TV Desa, Akademi Desa dan macam-macam itu kan satu tahapan lanjut ya kepada masyarakat untuk memahamkan soal data-data tadi itu. Seperti pagi ini saya kira sangat bagus sekali ini. Ya bagaimana desa. Nah, termasuk tadi PSM, pendamping, perguruan tinggi, Pertides, macam-macam itu harus berbasis data yang dikembangkan oleh kementerian. Sehingga tidak ada masalah yang tidak berguna, ya semua menjadi berguna. Ya, sekali lagi apresiasi saya terhadap timnya Pak Ipan, Pak Menteri, ya, dan jangan lupa kalau validasi empirik di lapangan itu ya penasihatnya ikutlah sekali 2 kali lah gitu. Oke, terima kasih Prof. Makasih. Oke, terima kasih Prof. Yayan. Jadi sarapan SDGs Desa kita tiap pagi Senin sampai Jumat jam 6 sampai jam 7 pagi. Ini sudah sampai jam 7 pagi, tapi saya harus menyapa yang sudah hadir ini di penghujung ini. Prof. Zudan, selamat pagi Prof. Terima kasih berkenan rawuh ini dari Dukcapil. Selamat pagi, selamat Pak Zudan. Mas Surya Koco, Prof. Yoyon. Salam kenal Pak Zudan, Pak Yoyon. Iya, Prof.
Prof, mohon maaf ini di Zoom meeting masih akan berlangsung, tapi kita akan close dulu acara kita dan setelah ini saya pengen kita ada diskusi kecil ini Kapus Datin Kemendes yang sedang getol bicara tentang data desa dan seterusnya. Saya kepikir ini harus ketemu sama Prof Yayan ini Prof Yudan untuk kemudian mensinergikan, jadi kerjanya jadi akan lebih enteng. Yang ada di Zoom meeting saya berharap masih tetap stay untuk kerabat desa yang menyaksikan siaran ini melalui satelit ABS 2A. Kita sudah bermigrasi dalam jaringan Desa Vision, bisa disaksikan juga melalui aplikasi Genflix Live TV. Kita cukupkan sampai di sini, kita akan ketemu lagi besok pukul 6 sampai pukul 7 pagi. Jadi setiap Senin sampai Jumat ini terinspirasi dari Prof Yudan, Senin sampai Jumat. Jadi Senin sampai Jumat jam 6 sampai jam 7 sarapan SDGs Desa. Sampai bertemu esok hari. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.